Halo, jumpa lagi dengan channel Kartika Guru. Kita akan bahas tentang keliling segitiga dan segi empat. Jangan lupa untuk selalu menyimak video pembelajaran. Nah, kenapa kalian harus menyimak video pembelajaran? Karena kita tidak bertemu, kita tidak tatap muka, ya. Oke, kalau misalnya kalian ingin terus continue untuk membaca video pembelajaran ini, jangan lupa di-download saja, ya, di-download saja. Jadi kalian bisa berulang-ulang untuk mempelajarinya. Materi kali ini adalah materi untuk mencari keliling dengan menggunakan Pythagoras dan juga materi untuk kuisis, ya. Jadi nanti aku akan share link kuisisnya. Oke, kita mulai ya. Izinkan share screen. Ya, ini. Keliling segitiga dan segi empat. Oke. Biar jelas ya. Kelihatan. Ya, kita mulai saja. Ini adalah sebuah segitiga. Kalian tahu segitiga apa? Segitiga siku-siku. Kenapa disebut segitiga siku-siku? Karena salah satunya berbentuk siku-siku, ya. Salah satu sudutnya. Ini sudutnya siku-siku. Kemudian kita cari kelilingnya. Keliling segitiga itu adalah A ditambah B atau sisi ditambah sisi ya, karena sisinya ada 3. Gitu, itu keliling. Jadi kita mencari keliling segitiga ini, kita hitung kotaknya 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata kotaknya ada 5. Kemudian yang ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini ada 12 kotak. Nah, untuk mencari sisi ini yang terpanjang, hipotenusa, itu kita jangan menghitung secara miring begini. Misalkan 1, 2, nggak boleh ya. Salah itu, ya. Jadi harus gimana? Harus pakai Pythagoras. Pakai Pythagoras dulu. Nah, berarti kalian harus ngerti dulu kan Pythagorasnya seperti apa? Oke, berarti kita beralih ke Pythagoras dulu ya. Kita ke Pythagoras dulu. Di sini adanya Pythagorasnya. Sebentar, kita geser. Ada di ujung. Ada di ujung Pythagorasnya. Sebentar. Ujung mana ya? Nah, ini nih Pythagoras. Pythagorasnya ada di sini. Jadi kita belajar dulu tentang Pythagorasnya ya. Oke, nah ini Pythagorasnya ini. Pythagoras adalah seorang ahli matematik ya, bernama Pythagoras. Dia menemukan bahwa panjang dari salah satu sudut siku-siku. Jadi maksudnya gini, kalau Pythagoras itu spesial segitiganya segitiga siku-siku gitu. Bukan segitiga yang lain ya. Nah, Pythagoras itu membuktikan bahwa sisi hipotenusa, yaitu sisi yang ini, yang terpanjang, itu adalah merupakan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Jumlah kuadrat yang mana? Ini. Jadi sisi siku-siku itu yang ini. Ya, kita tandai sisi siku-sikunya. Yang mana? Ini. Nah, ini sisi siku-sikunya. Jika sisinya 3, kemudian 3 ini dikuadratkan, ya, jadi 9. Jadi si Pythagoras ini membuktikan gitu. Kalau ini sisi 3, kemudian sisi ini 4, ya sisi siku-sikunya 4,
Nah, kalau dikuadratkan berapa? Artinya 4 kali 4 berapa? Nah, dibuatlah sama dia tuh kotak-kotak gitu. Nah, ternyata ini juga dibuat kotak-kotaknya. Ternyata ketika dibuat ada 25 jumlahnya. Nah, 25 itu dari mana? Ini ternyata dari 9 ditambah 16 gitu. Maka timbullah rumus Pitagoras 3 kuadrat, ini 4 kuadrat gitu. Seperti itu. Jadi 3 kuadrat itu berapa? 9. 9 tambah 16 berapa? 25. Tapi di sini 25 itu jumlah seluruh sisinya, kotak-kotaknya. Yang ditanyakan kan sisinya. Nah, sekarang kita ingat bahwa persegi itu kan luas, sisi kali sisi ya. Jadi kalau misalkan luas perseginya 25, maka sisinya akar dari 25 kan gitu ya. Karena sisi persegi itu luas persegi itu sisi kali sisi gitu. Ya. Jadi di sini pasti angka 5, makanya di akhir diakarkan karena yang ditanyakan sisi bukan 25. 25 itu luasnya. Seperti itu Pitagoras itu menemukan teorinya. Kemudian kita berlanjut ke halaman kedua, halaman berikutnya. Nah, ini rumusnya, rumus Pitagoras ya. Jadi rumus Pitagoras itu selalu berada dalam segitiga siku-siku. Bukan segitiga yang lain, harus siku-siku. Dan kamu harus tahu ciri-ciri segitiga siku-siku. Pasti salah satunya merupakan sudut siku-siku. Nah, ini segitiga ABC ya. Diketahui segitiga ABC. Sisi siku-sikunya 6 dan 8. Berapakah sisi C? Nah, jadi rumusnya adalah dikuadratkan seperti tadi karena dibuktikannya dengan luas dari persegi itu. Makanya harus dikuadratkan. A-nya 8, berarti 8 dikuadratkan berapa? 64. Kemudian 6 dikuadratkan 36. Kan 100. 100 itu luas perseginya yang terpanjang itu. Yang kita tanyakan adalah sisinya. Jadi harus diakarkan. Jadi akar 100 adalah 10. Nah, yang 10 ini merupakan sisi ini, sisi C gitu. Jadi cara mencari sisi miringnya itu dengan cara seperti itu. Menggunakan rumus Pitagoras. Itu ya guys. Seperti itu. Kita lihat yang lainnya. Nah, ini rumusnya ya. Kalau kita lihat di sini, untuk mencari sisi terpanjang C, nah ini ya, untuk mencari sisi yang terpanjang ini, maka A kuadrat ditambah B kuadrat, gitu. Tapi kalau untuk mencari sisi siku-sikunya atau sisi A, ini lihat, mencari sisi A, maka C kuadrat dikurangi B kuadrat, diakhiri oleh diakarkan, gitu ya. Untuk mencari sisi B juga sama, ya. Mencari sisi B itu C kuadrat dikurangi A kuadrat. Diakarkan. Oke. Itu rumusnya. Kita lihat kembali. Contoh lainnya. Nah, ini contohnya. Nah, contohnya ini adalah sebuah segitiga siku-siku ya. Nah, ketika kita akan mencari keliling misalnya, ini diketahui 13, sisi yang terpanjangnya ini 12. Berarti gunakan rumus yang mana tadi? Nah, rumus yang sisi B ya. Jadi ini adalah mencari sisi B. Bagaimana caranya mencari sisi B? Nah, berarti B kuadrat sama dengan 13 kuadrat, sisi miring kan? Dikurangi 12. Kenapa? Karena yang terpanjang mana? 13. Jadi yang terpanjang dulu gitu. Dikurangi salah satu sisi siku-siku yang lainnya. 12 kuadrat. Sekarang B kuadrat itu tulisannya. Berapa 13 kuadrat itu? 169. Dikurangin 12 kuadrat. Berapa? 144. Ini kan dihitung perseginya gitu kan. Maka
B kuadrat, hasilnya adalah 25. 25 itu kan luasnya. Jadi, untuk mencari sisinya, maka B adalah akar. Ya, akar dari 25. Akar dari 25 berapa? 5. Nah, ketemulah sisinya ini 5. Sisi B itu 5. Nah, bagaimana cara mencari kelilingnya? Keliling itu A tambah B tambah C. Jumlahkan aja semuanya. Jadi, 5 tambah 12 tambah 13. Berapa? 25 tambah 5, 30 ya. Keliling dikit 30. Seperti itu. Bisa ya? Kemudian ada contoh lain nggak? Kita lihat. Nah ini ya pokoknya rumusnya seperti ini. Lihat rumusnya. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kemudian untuk mencari A, C kuadratnya dikurangi B. Untuk mencari B, C kuadratnya dikurangi A. Gitu ya. Untuk mencari C, A kuadrat tambah B kuadrat. Ada contoh lainnya ya? Nggak ada ya, cuma itu. Oke, kita kembali ke sini, ke awal. Kita kembali ke awal, tadi ini kita hitung kelilingnya. Ya, tadi sudah ketemu bahwa ini panjangnya berapa? Yang ini 5, ini 12. Jadi untuk mencari sisi terpanjangnya adalah gimana? 12 kuadrat gitu ya. Ditambah 5 kuadrat. Karena ini merupakan sisi siku-siku. Berapa 12 kuadrat? 144. Berapa dong? 5 kuadrat? 25. Udah gitu gimana? Jumlahin. Jumlahnya berapa? 169. Udah gitu gimanain? Akarin. 169 berapa akarnya? Nah, kamu harus tahu apa? Akar kuadrat dari misalkan 2 kuadrat, 4, 3 kuadrat, 9, 4 kuadrat, 16. Nah, itu harus apa? Sampai 20 aja. 1 sampai 20 aja. Jadi nanti kamu ketika menemukan akar seperti ini, tidak akan kesulitan. Akar 169 itu adalah 13. Ya. Sama yang tadi ya? Iya. Nah, jadi kelilingnya adalah 5 tambah 12 tambah 13. Gitu. Berapa? 30. Udah jadi deh. Bisa kan? Nah, seperti itu nanti tugasnya kalian mencari keliling ya. Oke. Kita beralih ke latihan berikutnya. Nah, ini dia. Ini kalau kamu lihat segitiga apa nih? Ya. Nah, ini kan nggak ada siku-sikunya, berarti nggak bisa dong. Nah, kamu cari siku-sikunya. Pokoknya gimana caranya? Bisa biar ada siku-sikunya. Cari coba, gimana caranya? Gimana ya? Bingung ya? Ini, tarik garis ke sini. Tuh. Jadi siku-siku. Siku-sikunya mana emang? Ini. Oh, kalau kita arsir ya, ceritanya itu arsiran. Jadi kita menggunakan satu aja. Siku-sikunya yang ini. Padahal bukan arsir loh. Ada yang itu kuas ya. Pakai kuas. Yang agak besar. Pakai kuas ya. Gimana? Pakai warna kuning. Iya. Oh, susah. Pokoknya yang ini ya segitiganya ya. Kamu apa namanya? Fokus ke sini ya. Fokusnya ke sini. Nah, fokusnya ke situ ya. Oke. Kita hitung ya. Kita kembalikan lagi garisnya. Mari kita hitung. Hitung yang mana? Petaknya.
Kan membentuk segitiga. Kok jadi kuning ya? Aku tak suka kuning. Aku paling tidak hitam atau merah. Merah aja ya, biar jelas. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ternyata 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sama. Sama yang tadi. Ini 5, ini 12. Berarti udah ketemu dong. 13. Tapi kalau kalian menemukan kasus seperti ini, kalian udah tahu, jalankan ya tetap ya. Jangan sampai cuma 13 doang. Jangan ya. Jalankan ya. Jangan udah 13, jangan ya. Jalanin. Nah ini ketika 13, ini 5, berarti kamu tahu nggak? Dari sini ke sini berapa? 5 juga ya? 5. Enak tebal ya. Dari sini ke sini 13. Nah, seperti itu. Jadi kelilingnya berapa? Nah, berarti 5 tambah 5 berapa? 10. Ditambah 13. Ditambah 13. Berapa tuh? Tuh kelilingnya kan sisi, tambah sisi, tambah sisi. Nah, ketiga sisinya jumlahin semua. 10, 20, 30. 36. Sudah selesai. Bisa kan ya? Bisa lah. Lanjut ya. Ke soal berikutnya. Mana ya? Kita lihat lagi soal. Ada soal lagi nggak? Ternyata. Ah, ini ya. Ini apa? Bentuk apa ini? Ini adalah bentuk trapesium ya. Trapesium apa nih? Kamu tahu nggak? Ini trapesium apa? Trapesium siku-siku. Apa sih jadinya? Trapesium siku-siku. Ini ada tanda siku-siku. Ada tanda siku-siku di sini. Siku-siku itu apa sih? Ini siku. Kamu tahu nggak rumus dari trapesium? Setengah, ya, huruf A tambah B kali tinggi. Apa sih AB? Aku nggak ngerti, Bu. Begini, A itu adalah sisi yang sejajar. Nah, kalau yang sejajar itu yang ini, GU dan VW. Ya, itu sisi yang sejajar. Terus kita hitung sisi sejajarnya itu 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata panjangnya 6. Nah, untuk yang B-nya kita hitung yuk. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14. Itu kan mencari luas. Kita kan mencari luas sudah ya. Cari keliling. Kalau mencari keliling, berarti keempat sisinya jumlahin aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Loh, gimana cara mencari panjang UP? Kamu akan mencarinya seperti ini. Hah? Jangan. Nggak boleh. Nggak boleh. Awas. Ya. Jangan. Dilarang. Tapi caranya seperti apa, Bu? Ini bentuk segitiga siku-siku dulu. Ini segitiga siku-sikunya. Oh. Ini. No. Ini kan. Ini kalau kita arsir, nah ini segitiga siku-sikunya. Tuh. Kita arsir ya. Nah, ini segitiga siku-sikunya. Terus gimana? Ya itu UV, kita menghitung UV.
Nah kan bisa kalau segitiga siku-siku. Gimana caranya? Hitung kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama tuh sama yang ini 6. Ini 6, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh 8. Jadi jangan yang dari sini ke sini, jangan. Ini aja. Yang merupakan yang segitiga yang ini aja. Yang di akhir sikunya. Ya. Nah, 6 dengan 8. Nanti akan ketemu loh. Kalau itu 6, ini 8, nanti kita akan ketemu. Apa namanya? Sisi terpanjangnya. Sikunya ini, ya. Kemudian ini 6. Ininya 6, ini 8. Kita kuadratin. Biasa pakai Pitagoras. Gimana? 6 kuadrat, gitu kan? Tambah 8 kuadrat. Kok Bu nggak pakai ini, nggak pakai rumus? Iya ya, harusnya pakai A kuadrat ya. Di sini nggak ada A, tapi kalau misalkan mau pakai huruf, boleh sih. U, V, W, G. Ini X misalkan. Jadi X kuadrat ditambah XP kuadrat, itu boleh kayak gitu. 6 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan, berapa 6 kuadrat itu? 36 ditambah 64. Hei, 36 tambah 64 berapa? Ternyata 100. Apakah 100? 100 itu ingat, itu kan luas perseginya. Kita kan mencari sisi. Jadi harus akar dari 100. Berapa? 10. Nah, terus gimana? Nggak gimana-gimana. Kita hitung aja kelilingnya. Kan udah kelihatan kelilingnya. Berarti. Ya. Kelilingnya udah kelihatan. Lihat. Di sini kita hitung. Untuk mencari kelilingnya. Tadi ini berapa tuh? 2, 3, 4, 5, 6. Berarti untuk mencari kelilingnya adalah apa? 6 ditambah 10 ditambah berapa lagi? Ini dari sini ke sini. Ini 8, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa? 8 tambah 6. 14. Ditambah berapa ini? 6. Jadi keliling itu semua, keliling ini semua jumlahin. Jumlahin semuanya. Ya. 20, 10, tambah 4, 24, 30, tambah 6, 36. Udah ketemu. Seperti itu ya kelilingnya. Bisa ya? Kayak gitu guys. Nanti soal-soalnya kamu coba ya. Cara mencari keliling gimana? Ya berarti cuma itu aja contohnya. Nah sekarang untuk kuisis. Latihan untuk kuisis. Sebuah taman berbentuk persegi panjang, mempunyai keliling 240 dan lebar 50. Maka panjang kebun tersebut adalah. Nah, untuk membuat atau menjawab permasalahan ini, pertama kamu harus sketsa dulu. Sketsa apa? Sketsa persegi panjang, kelilingnya 240. Keliling persegi panjang tahu nggak apa? Keliling persegi panjang itu adalah keliling sama dengan 2 kurung panjang ditambah lebar. Artinya lebarnya sudah ada 50, berarti di sini 50. Dong, di sini juga 50 dong. Nah, tinggal di sini berapa? Di sini berapa? Kalau 50-nya ada 2, semuanya jumlahnya 240. Ini secara logika ya. 240 dikurangi 100 aja. 100 dari mana? Ini 50 tambah 50, 100. 240 dikurangi 100 itu, ya, 240 dikurangi 140 kan. Kemudian bagi 2, udah ketemu 70. Pasti jumlahnya 140. Hah? Kok sesimpel itu? Iya, kalau pakai logika. Tapi kalau pakai rumus, berarti kelilingnya berapa? 240 gitu ya.
sama dengan 2 kurung panjangnya 50 ditambah lebarnya 50 ya. Berarti panjang ditambah 50. Seperti itu. Terus gimana lagi? Kesemutan. Terus gimana lagi? Ya nggak gimana-gimana. Ini kaliin 240 sama dengan 2 kali P, 2P, distributif ya. Di sini ada distributif. 2 kali 50, 100. Nah, masih ingat nggak waktu semester 1 PLSP? Masih ingat kali ya? Sebentar. Ganti posisi. Jadi 200 ini tulisan apa sih? Gitu. PLSP-nya jadi 240 dikurangi 100 itu pindah gitu. Sama dengan 2P. Rumit juga ya? Enggak. 240 dikurangi 100 berapa? 140. Tuh. Jadi untuk mencari P dengan 140 dibagi 2. P-nya ketemu tuh. 70. Ya kan tuh. Kalau pakai logika mending mana? Mending pakai logika, mending pakai rumus. Dua-duanya. Logika bisa, rumus bisa. Ya. Oke. Lanjut. Kuisisnya. Untuk materi kuisis. Sebuah persegi luasnya 144 cm persegi. Maka kelilingnya. Nah, kamu tahu persegi? Tahu dong yang gimana? Hah? Yang gimana persegi? Persegi itu sisinya sama ya? Sisi-sisinya sama. Nah, ini diketahui luasnya adalah 144. Itu luas semuanya. Kalau luas semuanya 144 semuanya, berarti sisinya berapa dong? Kamu tahu nggak? Persegi itu kan sisi kali sisi. Jadi angka kembar. 144. Jadi berapa kali berapa sih? Nah, udah ketemu 12. Maka sisinya 12. Gampang. Oke. Nggak susah. Apalagi? Materi kuisis nanti. Simetri putar pada persegi panjang. Simetri putar pada persegi panjang itu, ini persegi panjang ya. Putar itu berapa ya? 1 kali, 2 kali, putar setengah putaran, 1 kali. 1 putaran, 2 kali. Tuh udah. Cuma 2. 1 putaran. 2 putaran. Setengah putaran. Begitu. Jadi gimana jawabannya? Ya 2 lah. Betul nggak? Nih, jawabannya cuma ini doang. Karena yang ditanyakan cuma simetri putar ya. Lagi. Ini dia. Ini nih, lihat. Ini ada Pitagorasnya loh. Ini ada Pitagorasnya.
Luas jajaran genjang. Apa rumus luas jajaran genjang? Luas jajaran genjang itu adalah alas kali tinggi. Alasnya, nih lihat, dari sini ke sini kan 7. Berarti ini juga 7 dong. Tingginya yang ada. Nah, ini yang dicari. Tuh. Tinggi itu ini. Tinggi itu bukan ini. Bukan 5. Tidak, jangan. Nggak boleh. Kenapa? Miring ya. Alas sama tinggi itu harus tegak lurus. Ya. Jadi milih tingginya ini. Ini tinggi. Gunakan Pitagoras. Kenapa? Ini kan. Nih. Ini kan segitiga siku-siku. Yang ini. Nih. Ini kan segitiga siku-siku. Ini guys. Kayak gitu. Itu kan segitiga siku-siku. Jadi gimana caranya? Udah tinggal 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Salah. Bener kayak gini nggak? Kenapa? Yang paling panjang yang mana? Ini, 5. Jadi jangan menggunakan rumus ini. 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. 5 kuadrat berapa? 25. 3 kuadrat berapa? 9. Udah gitu gimana? 16. Jangan, akarkan. Akar 16 berapa? 4. Oh, jauh. Jadi luasnya 4. Bukan. Ini baru tinggi. Ini baru tinggi. Luas jajaran genjang apa? Alas kali tinggi. Harus hafal ya. Alasnya berapa? 7. Tingginya berapa? 4. Gitu. Jadi 28. Ya. Nah, jawabannya, coba kita lanjut lagi. Ada lagi masalahnya. Ini untuk puisis nanti kayak gini. Suatu bangun belah ketupat mempunyai diagonal AC. Belah ketupat. Gimana belah ketupat? 1 belah ketupat ya. Oh iya. Kira-kira seperti ini ya, belah ketupat itu ya. Gambarnya sketsa. Jadi kalau menemukan soal itu sketsa. Jangan apa ini? Nah, jangan kayak gitu. Bacanya. Sketsa. Belah ketupat. AC. Nah, kemudian ini gimana cara menemukan AC? Nggak pakai AC tuh dingin tau nggak? Oh, itu mah AC. Air conditioner. Nah, cara menulis huruf itu harus begini. Searah dengan jarum jam. Nah, ini kesalahan banyak guru matematika ya. Atau ya siapapun lah. Bukan menyalahkan guru ya. Jadi ada beberapa gitulah yang aku lihat. Di mana ya? Tapi nggak tahu. Cuman teori aja deh. Kalau menentukan huruf itu harus searah dengan jarum jam. Gini. Kalau A-nya situ A, B, C. Berarti ini B. Gitu ya. Maka AC berarti AC itu dari mana ke mana? Tuh. Dari sini ke sini. 7. Tuh AC-nya 7. Ketemu. Ini 7. Gitu. Kemudian panjang BD. BD itu tuh lihat. Ini BD. Ya. Nah, BD-nya ternyata berapa? 6. Nah. Gampang dong kalau kayak gini. Kan yang ditanyakan berapa luas? Luas itu setengah kali D1 kali D2. Oke. Jadi setengah kali berapa D1-nya? Boleh 6, boleh 7 ya. Kali 7. Coret, coret. Kenapa dicoret? Kan ini dibagi. 6 bagi 2. 6 bagi 2 berapa? 3. 3 kali 7 berapa? 21. Udah ketemu tuh. Ada kan jawabannya? Ada kan jawabannya? 21 ada. Udah ini jawabannya. Tuh, nanti puisisnya kayak gini ya. Kamu bisa
Bisa lah, masa nggak bisa? Ada lagi soalnya. Wah, sebuah lantai berbentuk persegi. Sisinya 6. Lantai tersebut akan dipasang ubin. Persegi berukuran 30 cm. Wah. Kita gambar perseginya. Oke. Kita gambar perseginya. Nah, ini persegi ya. Tapi di sini perseginya dalam bentuk meter. Ya. Perseginya dalam bentuk meter. 6 meter. 6 meter itu kalau dijadikan senti, ini karena ini senti ya, kita jadikan senti aja. 1 meter berapa? Oh, ingat waktu Desi. Desi cantik, mondar-mandir. Nah, itu ya, apa sih? Meter ke senti 100. Jadi di sini pasang 600 senti. Nah, kayak gitu. Berarti ini juga sama dong. Kenapa sama? Kan ini persegi. Nah, persegi kan? Jadi sama gitu. Terus gimanain? Ya kebayanglah, lantai itu akan dipasang ubin. Ubinnya 30 kali 30. Berarti kan ubinnya kecil-kecil. Ukurannya itu adalah ukuran 30 cm kali 30 cm. Kebayang kan? Nah, berarti misalkan kotak cuma segini. 30-30 itu cuma segini. Nah, ada berapa kotak gitu yang diperlukan? Gampang, tinggal bagi aja ya. 600 kali 600. Kan luas persegi itu 600 kali 600. 6 kali 6 berapa? 36. Berarti 600 kali 600, 6 kali 6, 36. Tambah nolnya berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Kan sisi kali sisi ya. Oke. 360.000. Nah, ubinnya 30 kali 30 berapa? Dibagi dengan banyak ubin. 900. Ya, 3 kali 3? 9, 0 tambah 0, nah nolnya 2. Kita coret nolnya 2. Kita bagi saja, kita ubin besar dibagi ubin kecil. 3.600, 36 aja dulu. Ya, dibagi 9. 4. Taunya ada 400 ubin. Nah, jadi 400 ubin. Betul? Betul ya? Iya. Betul. Ini jawabannya. Oke. Seperti itu. Sebuah segitiga mempunyai panjang alas 6 dan tinggi 8. Luas segitiga bisa mungkin kalau ini. Bisa kah? Ini segitiganya misalkan kayak gini ya. Nah, seperti itu. Terus alasnya 8. Ini terus 8. Ini alas. Berarti kan panjangnya segini. Tingginya alasnya 6, guys. Alasnya 6. Tingginya 8. Berarti di sini kan tinggi itu 8. Nah, rumus luas setengah kali 6 kali 8. Setengah kali alas kali tinggi. Coret 3 kali 8 berapa? 24. Gampang banget ya matematika itu ya. Kalau aku dulu hobi matematika. Suka aja matematika. Tapi cita-cita nggak ingin jadi guru sebenarnya. Ingin jadi dokter, jadi insinyur. Cuman orang tua aku tidak mendukung. Ini lagi, luas sebuah persegi panjang adalah 120. Panjangnya 12, maka lebarnya. Si panjang. Persegi panjang. Panjangnya berapa? Luasnya yang diketahui 120. Panjangnya 12. Lebarnya berapa? Gampang ya. Kan luas itu sama dengan panjang kali lebar.
Nah, luasnya 120. Panjangnya 12. Dikali lebar. Berarti 12 kali berapa? Tinggal bagi aja. Lebar 120 dibagi 12. Ketemu. Lebarnya adalah 10. Ini. Ya. Gitu guys. Cuman waktu itu orang tuaku tidak memungkinkan untuk aku kuliah di kedokteran atau jadi insinyur peternakannya karena orang tuaku sebelah. Cuma sebelah. Jadi akhirnya ya yang penting cepat kerja jadi guru. Karena waktu itu guru mudah ya ditempatkan di mana saja dan langsung jadi pegawai negeri. Wah, zaman kapan itu? Aku kan masih muda. Muda dari mana? Luas banget trapesium. Ini gimana caranya? Nah, ingat, untuk mencari luas trapesium itu adalah setengah A tambah B kali tinggi. Ini nggak ada masalah. Berarti nggak usah ada Pitagoras kalau di sini. Karena apa? A-nya sudah ketemu. Kan rumusnya adalah setengah A tambah B kali T. Berarti ini terpakai kurung. Jangan lupa. Berarti setengah kali A-nya berapa? 10 tambah B-nya berapa itu teh? 20 kali 12. Kok malah kesini? Kali 12. Nah, cara mengalikannya, awas ya, jangan setengah kali 10. Nggak boleh. Kenapa? Kan ini dalam kurung. Tuh. Ya, kalau dalam kurung jangan. Ini aja kalau bagi 2 dulu. 12 bagi 2 berapa? 6. Nah, yang dalam kurung tuh jumlahkan. 20 tambah 20, 30 kali 6. Ketemu 180. Wih. Itu untuk soal materi kuisis. Masih ada? Untuk soal materi kuisisnya. Jadi nanti kita ada kuisis online-nya. Kuisis langsung dan offline. Oh, sudah ternyata. Nah, seperti itu ya, guys. Mudah-mudahan kalian ngerti dengan adanya video-video pembelajaran dari aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benarnya itu dari Allah, yang salahnya itu aku sebagai insan manusia. Tidak luput dari kesalahan. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Karena supaya tidak ketinggalan berita. Ya. Nanti jumpa lagi di materi yang akan datang, yaitu materi sudut. Oke? Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!